Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai Biblical Studies. Eh, Pada hari ini kita akan belajar mengenai Yesus menemui Zakheus yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kemudian, kompetensi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Yesus mampu menunjukkan sikap yang peduli sebagai orang yang diselamatkan terhadap sesama dalam kehidupannya dan menyebutkan dua contoh sikap peduli terhadap sesama. Yang kedua, siswa mampu memahami rencana Allah dalam kehidupannya dengan memberikan contoh hidup yang disertai Allah dan menuliskannya di kertas yang akan dikumpulkan. Nah, yang ketiga, siswa mampu melakukan sikap yang mencerminkan Kristus dengan mempraktikkannya di dalam kesehariannya dan mencerminkannya dan menceritakannya di dalam kelas. Kemudian, Ibu mau bertanya nih, pernahkah kamu mengorbankan apa yang kamu miliki demi Kristus? Nah, tentunya sebagai seorang Kristen yang percaya, kita harusnya rela berkorban dan membawa damai kepada orang lain. Contohnya di dalam kelas, ketika teman kita mengalami kesusahan dalam memahami materi, gitu, kita harus bisa saling mengajari satu sama lain. Kemudian, enduring understanding kita pada hari ini yang pertama yaitu Allah menyelamatkan umatnya yang hilang. Yang kedua, Allah mengutus umat yang telah Dia selamatkan untuk mencari yang hilang. Dan yang ketiga, yaitu seseorang yang telah diselamatkan memiliki tanda pertobatan yang sejati. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang learning trajectories kita. Yang pertama, setiap kalian menonton video pembelajaran dan membuat catatan penting. Jadi ketika menonton, kalian menyiapkan catatan agar apa hal-hal yang penting dari video pembelajaran kalian catat ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan arahan guru dalam pengerjaan tugas. Seperti biasa setelah belajar, di akhir pembelajaran nanti kita akan mengerjakan tugas. Nah, didengarkan ya arahannya nanti. Dan yang ketiga yaitu kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu ya. Nah, peta konsep yang pertama, kita harus mengetahui siapa itu Zakheus. Yang kedua, bagaimana Zakheus bertemu dengan Yesus. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan Zakheus ketika dia sudah bertemu dengan Yesus. Dan keempat, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Zakheus yang bertemu dengan Yesus dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi ya. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Jadi, pemungut cukai adalah seorang pemungut pajak yang pada zaman Yahudi. Jadi, dia adalah kepala seorang pemungut cukai. Nah, sama seperti pemungut pajak. Zakheus ini ingin melihat bagaimanakah Yesus itu, sehingga dia memanjat pohon karena dia orang yang pendek. Agar dia bisa melihat Yesus, dia harus memanjat pohon. Dan pada saat Yesus berjalan di tempat itu, Yesus mengetahuinya. Dan Yesus berkata, agar Zakheus turun dari pohon karena Yesus ingin singgah ke rumah Zakheus. Dan anak-anak, Zakheus sangat bersukacita karena Yesus ingin singgah ke rumahnya. Tetapi orang-orang lain di sekitar Yesus dan Zakheus bersungut-sungut dan bertanya, mengapa Yesus harus singgah ke rumah orang berdosa seperti Zakheus? Jadi orang-orang di sekitar mereka tidak suka pada Zakheus karena dia adalah orang berdosa. Dia memang mempunyai pekerjaan pemungut cukai, tetapi dia tidak bekerja dengan benar. Dia yang harus dipungut contohnya adalah 50.000, tetapi Zakheus memungut cukai atau pajak lebih dari 50.000, sehingga orang-orang di sekitarnya membenci dirinya. Nah, ketika Yesus sudah bertemu dengan Zakheus, Zakheus sendiri mengalami pertobatan. Nah, pertobatannya ini karena Allah yang menyelamatkannya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan anaknya yang hilang dan menyelamatkan umatnya dari jalan yang salah menjadi ke arah jalan yang benar. Jadi anak-anak,
rangkuman dan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Zakheus dapat bertobat karena Allah yang menyelamatkannya. Nah, yang kedua, Zakheus menunjukkan tindakan apa yang mencerminkan dirinya sebagai seorang yang telah diselamatkan. Seperti yang kita ketahui dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ketika Yesus sudah bertemu dengan Zakheus, nah, Zakheus sangat bersuka cita sehingga ia ingin mengorbankan apa yang ia miliki demi membawa damai kepada orang-orang lain. Contohnya yaitu ketika Yesus singgah ke rumahnya, Zakheus menyumbangkan hartanya kepada orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang percaya, kita juga harus bisa menunjukkan serta melakukan sikap sebagai orang percaya. Jadi anak-anak, nah kita kan sudah melihat nih kisah Zakheus yang bertemu dengan Yesus dan dia mengalami pertobatan. Nah, kita melihat ke diri kita, bagaimana dengan kita sebagai seorang percaya, tentunya kan kita juga harus bisa seperti Zakheus yang mengalami pertobatan dan melakukan tindakan yang mencerminkan seseorang yang sudah bertobat dan diselamatkan oleh Allah. Nah, yang terakhir kita sampai kepada tugas. Yang pertama, tugas kita adalah menuliskan ciri-ciri seseorang yang telah diselamatkan dari kisah Zakheus. Nah, Ibu tadi sudah memberikan contoh ya, dan kalian harus bisa melihat lagi, membaca lagi dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Bagaimana nih ciri-ciri yang dicerminkan oleh Zakheus. Kemudian yang kedua, kalian menuliskan ciri-ciri seseorang yang telah diselamatkan dari sikap sesama di dekat kita. Jadi, nah tadi kan kita sudah melihat tindakan Zakheus. Sekarang kita melihat tindakan dari orang-orang sekitar kita. Mungkin mama, papa, kakak, atau adik kita. Jadi kita melihat nih dari tindakan mereka, apa saja yang mencerminkan sikap yang diselamatkan. Nah, kalian menuliskannya di buku latihan kalian masing-masing yang nanti akan dikumpulkan ya. Tapi jika kalian ada yang hal-hal yang kalian bingungkan, kalian bisa langsung tanya saja di grup kelas kita ya, atau bisa juga chat pribadi ke Ibu. Oke anak-anak? Nah, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya, dan selamat belajar bagi kalian.